Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah Ramadhani, berasal dari kelas 12 Ilmu Agama 3, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Saya membuat video ini dalam rangka mengikuti ujian usul fikih bab 1 yang berjudul tentang Al-Hakim, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaih. Baiklah, saya ingin menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang Al-Hakim, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaih. Baiklah, yang pertama ada Al-Hakim. Al-Hakim itu secara bahasa adalah orang yang menentukan hukum. Sedangkan secara usul fikih ialah pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul fikih sepakat bahwa yang menentukan dan membuat hukumnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang memberitahukan hukum-hukumnya ialah Rasulnya. Meskipun begitu, para ulama usul fikih sepakat bahwa Allah lah yang menentukan dan membuat hukumnya, namun mereka berbeda pendapat mengenai tentang masalah yang berkaitan dengan apakah hukum itu hanya dapat diketahui melalui turunnya wahyu atau melalui akal pikiran. Maka dari itu, Abu Husain Al-Basri membaginya menjadi dua kategori. Yang pertama, akliyah, yaitu hukum hanya dapat diketahui melalui akal pikiran. Yang kedua, syari'iyah, syarak yang ikut menentukan hukum dan bentuknya. Yang kedua ada mahkum fih. Mahkum fih itu ialah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa objek mahkum fih ini adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan titah syar'i Allah dan Rasulnya yang bersifat tuntutan mengerjakan, meninggalkan, atau memilih suatu pekerjaan ataupun perbuatan, serta syarat, sebab, halangan, ruksah, azimah, sah dan batalnya suatu perbuatan. Maksudnya di sini adalah hasil perbuatan orang-orang mukallaf yang erat hubungannya dengan hukum syarak. Yang ketiga ada mahkum alaih. Mahkum alaih di sini adalah orang-orang yang dibebani suatu hukum. Mahkum alaih ini memiliki syarat. Yang pertama, sanggup memahami kitab pembebanan atau tuntutan syarak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah mempunyai kemampuan dalam menerima beban. Kemampuan memberikan hak dan kewajiban itu ada dua, terbagi dua. Yang pertama ada ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang dalam memberikan hak dan kewajiban. Yang kedua ada ahliyatul ada, yaitu kepantasan seseorang yang dianggap sah perkataan dan perbuatannya. Nah, ahliyatul ada ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ahliyatul ada secara sempurna, yaitu orang-orang yang sudah balik, yang dinisbahkan untuk menentukan suatu perkara. Yang kedua, ada ahliyatul ada secara tidak sempurna, yaitu anak cakap yang dinisbahkan untuk bermuamalah dan perikatan.
Baiklah, hanya itulah yang hanya dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.